Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga saat ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami terima melalui renungan pada hari ini Tuhan, dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini renungan kita berjudul Buah Kesetiaan, yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 hingga 23. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegangan pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa jadinya kehidupan jika tidak ada nilai kebaikan yang menjaganya? Besar kemungkinan dunia kita akan dipenuhi kejahatan. Kalaupun ada nilai kebaikan, apa jadinya jika nilai tersebut tidak ditanamkan dan diwariskan kepada setiap generasi? Dunia kita pasti akan penuh dengan permusuhan dan kejahatan. Dalam bacaan kita hari ini, dikisahkan bahwa sepeninggal Yosua, orang Israel mengalami masa-masa yang berat. Setelah Yosua dan tua-tua bangsa Israel mati, bangkitlah generasi baru yang tidak mengenal Tuhan dan karya yang telah dilakukannya bagi bangsa Israel. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, sehingga membangkitkan murka Tuhan. Hal ini dapat kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12 sampai dengan 15. Tuhan dengan caranya kerap memberikan pelajaran keras kepada umat Israel. Dengan sengaja Allah membiarkan mereka dihajar, diserang, dikalahkan, dan dijarah oleh musuh-musuh. Mereka kehilangan ketenangan, hartanya dirampas, dan banyak korban berjatuhan. Saat terdesak dan menderita, itulah mereka ingat Tuhan. Tuhan kemudian membangkitkan seorang hakim untuk memimpin mereka kembali mengalami keamanan dan kenyamanan. Namun, ketika merasa nyaman, mereka kembali lalai dan meninggalkan Tuhan. Mereka seakan-akan kehilangan warisan iman setia kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah bangsa asing sehingga lupa bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan mereka. Pengalaman kehidupan yang naik turun dari bangsa Israel ini memberikan dua pelajaran berharga bagi kehidupan kita di masa kini. Pertama, kita perlu senantiasa memiliki kesetiaan kepada Tuhan, sebab ketika kita terpisah dari Tuhan, kita akan kehilangan sumber kehidupan. Oleh karena itulah, cinta kasih kepada Tuhan harus terus terjaga jika kita ingin selamat, bahagia, dan meraih kedamaian hidup. Kedua, kepada anak-anak, kita harus menanamkan nilai kesetiaan kepada Tuhan. Setiap generasi penerus harus sadar bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Hiduplah dalam kesetiaan dan tetaplah setia, mempersiapkan generasi yang mengasihi Tuhan, supaya kita senantiasa beroleh kedamaian dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan Rumah Sakit Baptis Kediri
Rumah Sakit Baptis Batu Malang, Rumah Sakit Baptis Lampung, Klinik Baptis Mitra Setia, Klinik Baptis Kupang, agar kiranya terus menjadi berkat. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya menjadi rema, menjadi terang dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.